ya, barulah kita menarik nafas, ya, menarik nafas. Nah, habis menarik nafas, keluarkan lagi, ya. Sudah habis kita keluarkan, ya. Nah, barulah kita menarik lagi dia. Narik nafas pelan-pelan dengan hidung, ya. Ya, bukan dengan mulut, ya, dengan hidung nafas tuh, ya. Pelan-pelan dengan hidung kita menarik nafas, berarti kita menarik kabirnya, ya. Sudah sampai nafas itu dalam diri kita, dalam batin kita ini, ya. Barulah kita mengeluarkan nafas kita dengan kita memandang, membuka mata, ya, dengan menghembuskan, ya, sambil membuka mata, baru kita melihat diri kita ini, ya, jasad kita ini, ya. Kita melihat jasad kita ini, langsung kita fokus ke apa yang kita inginkan. Bayangkan, kita bayangkan tadi apa yang kita inginkan. Langsung fokus di situ, ya. Ini sudah kita membuka mata. Saat kita membuka mata, kita langsung fokus, kita membayangkan apa yang kita minta 3 tadi. Sudah fokus, sudah nyata apa yang kita minta tadi, baru kita teruskan bacaan kita dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru kita ngomong lagi ya an, ya. Menyatulah dengan kita, ya. An itu apa? An itu diri batin, ya, atau dikatakan diri batin Allah. Kalau dalam surat Al-Fatihah itu na'an am itu 3 kodrat. Ini kodrat, ya. Kodrat dari huruf hijaiyah. Na an am. Nah itu aku atau keakuan Allah atau dikatakan sir. Ya, nah. Kalau an itu diri batin Allah. Kalau yang dikatakan am ini, ya, diri sifatnya Allah, ya. Makanya dikatakan na'an am ta'alaihim wairil maghdubi alaihim. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, tadi itu Bang Hamba, kalau kita berhadapan dengan jabarnya saat ucapkan yang mana ya? Tadi kan bilang kita itu cuma saya apa, ya? Artinya memperjelaskan sedikit. Nggak usah kita pikir jabarnya lagi, ya. Sifat jabar itu sifat memperjalankan. Atau dikatakan Jibril itu. Iya. Itu adalah nama dari sifatnya Allah, ya. Iya. Berarti Al-Fatihahnya cuma 1 ya, Bang Hamba. Artinya Al-Fatihahnya 1, cuma yang tadi itu ada 4 dengan 3 niatnya kita begitu. Iya. 1 kali saja. Iya. Al-Fatihahnya. Dengan gerakan tadi, makanya saya pahamkan tadi ini gerakan ini artinya kayak gini. Iya. Iya. Ya. Macam artinya kita macam siapa yang memanggil, ya. Setelah kita mengakui diri kita adalah jabarnya Allah, sifat jabarnya Allah, jangan kita merasa kita, tapi kita merasa jabar. Iya. Ya, jabar itu Bisa yang menjalankan, ya. Ya. Kira-kira bisa diulang Bang Hamba. Misalkan itu kan 1 kali Al-Fatihah, cuma kan yang tadi 4 kali dengan niatnya kita 3 kali yang kita inginkan. Terus misalnya kita mengulang lagi, bisa nggak itu? Ini ya saya ulangi ya pemahamannya, ya. Iya. Iya, kalau mungkin ada teman-teman yang masih mau belajar, ya, atau yang mau ingin tahu, nanti saya ulangi lagi, ya. Ini sebenarnya tentang bagaimana Silakan lanjut saja. Iya. Jadi demi kebaikan kita untuk menembus sesuatu kajian. Kenapa? Apabila kita tidak bertauhid, bertafrid tajwid sesuai apa yang kita kaji, ya, syarat dari syahadat, nah, kita tidak mampu menyatukan diri langsung pada yang satu. Kenapa? Kita hanya memakai satu hayat, yaitu satu kehidupan. Ya, yakin, tapi tidak ada memakai kodrat marifat. Marifat itu punya kodrat.
dan itu harus dipanggil, harus dihadirkan, ya. Kodrat marifat itu dulu ya, hadirkan kodrat marifat sesuai jalannya. Nah, setelah dia masuk pada alam diri kita, sahabat beriman, apakah memang kita sebagai kita menanti kodrat marifat? Nah, ini akan kita kupas, sahabat beriman ya. Kalau hanya kita yang menerima kodrat marifat, tidak ada sejarahnya manusia itu bisa bermarifat. Ya, karena apa? Karena batasan kita adalah basar. Ya. Basar itu batasan. Ya. Atau dikatakan pandangan. Kalau kita cuma melihat hanya sebatas syarat, yaitu sebuah ayat, tapi begitu artinya mata ini ditutup, ya, ayat ini harus tetap terlihat, tapi sudah berupa kodrat. Ya, kita lihat ayat, umpamanya huruf ba, ya, kita sudah lihat huruf ba-nya. Inilah kita artinya basar ya. Inilah basar. Setelah itu kita tutup mata. Kita harus melihat lagi di balik dia, di balik huruf ba ini ada apa? Di balik huruf ba tadi. Di dalam huruf ba tadi apa? Nah, ini yang sudah butuh marifat. Ya, seperti kita lihat piring. Lihat piring. Di sebalik piring ini apa? Berarti kita butuh marifat. Oh, berarti di sebalik piring ini kaca ya. Oh, berarti di sebalik gelas ini umpamanya gelas plastik. Oh, berarti di sebalik gelas ini plastik. Itu marifat ya. Jadi kita harus paham, sahabat beriman ya, bermarifat itu bukan kemampuan ya, bukan kemampuan diri kita. Ya, makanya tidak pernah terjadi karena kita tidak tahu jalannya. Apa yang dikatakan marifat? Marifat itu atau itu batin. Memang secara batin. Ya. Jadi siri itu rahasia, roh itu adalah kodrat. Dibaca basiro. Ya, ada sir di situ, ada roh di situ. Ya. Jadi mana mata batin itu? Apa kodrat batin bagi basiro itu? Di mana letaknya dan bagaimana cara mendirikan pandangan itu? Apa nama kodratnya dan apa nama marifat itu? Nama marifat ini apa? Dan nama yang menjalankan apa? Karena dia sudah ada pasangannya, ya. Kalau tidak ada, ya, akan artinya mampu para sahabat kita tidak akan mampu ya. Kalau tidak ada pasangannya di dalam diri kita, ya, tidak akan pernah mampu menjalankan marifat. Tapi kalau marifat itu yang kita hadirkan, ya, atau siapa yang mampu memanggilnya, ya, ini harus kita mantapkan, ya. Makanya pasangannya itu siapa pasangannya? Pasangan marifat itu yang mana? Kita harus mewakilkan diri kita menjadi pasangannya di sini, ya. Kita harus mewakilkan biar marifat itu datang, ya. Karena apa? Karena sifat yang memanggil itu ada pada diri kita sendiri, ya. Jadi tidak ada bisa artinya semau kita ya, tidak ada bisa kita memanggil diri kita yang memanggil, tidak ya. Karena memang sudah ada ya sifat memanggil itu di dalam diri kita, yang memang khusus dia memanggil. Ya. Meskipun ada yang mengatakan artinya bagaimana mentajalikan sirullah, tapi kalau ada kodrat marifat itu yang akan menyaksikan kalau kita sudah mengamalkan marifat ini. Marifat itu ada kodrat khususnya ya, ada namanya. Marifat itu suatu nama amalan, ya, sama dengan kayak tasawuf, ya. Tasawuf itu ada kodratnya, sama dengan syariat, ya, sama dengan tarekat, ya, sama dengan marifat, itu semua nama amalan, ya, semua ada kodratnya.
Begitupun juga marifat. Marifat itu bukan pandangan kita, ya. Ada kodrat pandangan. Kalau diri kita ada pandangan itu namanya ainul basiro, pandangan batin. Nah, jadi sekarang pasangan kodrat basiro ini mana? Apa nama kodrat batin itu? Nah, kodrat batin marifat itu sebenarnya yang akan dihadirkan dalam basir tadi. Dan itu yang akan dilimpahkan kepada basar kita. Barulah kita melihat apa yang akan kita lihat. Dan marifat itu bisa berupa kodrat yang menyentuh kita. Kenapa? Karena ada batin marifat itu tidak selalu dilihat. Ya, kalau marifat ini hanya tergantung pada satu jalan, hanya melihat, berarti marifat ini tidak ada kodratnya. Ya, tidak ada, berarti ajarannya bukan dalam Al-Quran. Ya, karena tidak ada kodratnya. Kalau tidak ada kodratnya, bagaimana mau menjalankan? Bagaimana mau jalan tuh? Ya, kalau ada kodratnya, maka dia bisa mengalir sendirinya ke tanah, ke langit. Ya, apa yang kita mau inginkan tuh, mencakar langit namanya, mencakar tanah namanya. Kalau disentuhnya, sampailah apa yang diinginkan. Ya, tapi kalau tidak bisa disentuh, disitulah dia akan menuju dengan pandangan. Ya, tapi kalau kita kaji apa kodrat marifat itu, tapi kalau kita tidak kaji, apa daya memandang itu? Ya, apa daya kalau cuma memandang? Sama halnya kita lagi memandang orang yang lagi celaka, ya, lagi kecelakaan, ya. Palingan cuma memandang, tapi kita nggak membantu di situ, ya. Jadi apa kemampuan sebuah pandangan? Tidak ada, ya. Apakah itu marifat? Tapi marifat yang dimaksud oleh Allah adalah kodrat, ya. Adalah kodrat. Ada kodrat dan ada nama kodratnya. Ya. Kodrat itu tahu nggak kita di sini? Ya, kodrat itu seperti jasad, kodratnya apa? Ya, macam ruh. Ya, ruh ini cangkangnya apa? Kodratnya apa? Jasad. Ya, nyawa kodratnya apa? Batin. Ya, sir kodratnya apa? Wujud. Itu kodrat tuh. Artinya berpasang-pasangan, ya. Artinya dia bagaimana wujud ini dia maujud, ya, atau dia bertajali, atau dia katakan berproses, ya. Yang dikatakan kodrat itu sifat awalnya, ya, itu yang dinamakan kodrat, atau yang memang sudah terdahulu, ya. Itu kodrat, atau yang memang sudah ada dari sononya, itu kodrat, ya. Jadi kita belajar dulu untuk menghadirkan kodratnya dulu, ya. Dua kodrat yang menerima marifat dan kodrat yang bermarifat. Itu harus diamalkan dulu, ya. Makanya dikatakan Allah itu sangat maha teliti. Ya, contoh apa? Setiap yang ia jadikan hanya berupa pertanda dan rahasianya ada di tangannya sendiri. Contoh Asmaul Husna, ya. Kita katakan ada batin di dalamnya, berarti punya nama dia. Kalau dia punya nama, asma dong, ya. Kalau asma berarti di dalam, ya. Betul dia di dalam. Tapi kalau dinilai dari sisi bacaan, dia di luar, ya. Basar al-batin, atau dikatakan dengan nama Allah yang maha tersembunyi. Tapi husnanya mana? Ternyata husnanya di luar. Bukti di luarnya apa? Begitu kita tutup mata, ya, kita masih bisa melihat dengan basir kita, ya. Batin juga begitu. Kalau dia tidak di luar, bagaimana dia bisa berangkat apa yang kita tuju? Ternyata semuanya di dalam. Makanya dikatakan Asmaul Husna, ya, dengan namaku menuju diriku, ya. Ini sama kayak marifat tadi, sahabat Geriman, ya. Jadi membuka marifat dengan Al-Fatihah, dengan kodrat Al-Fatihah, marifat itu bisa dihadirkan, ya. Kita sama-sama tahu Al-Fatihah itu adalah perjalanan batinnya Allah, ya.
atau dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu perjalanan Allah tuh, ya, pada diri kita. Makanya dikatakan Fatihatun Nasun, ya. Al di situ ada fa, di situ ada ti, di situ ada ha. Fa itu batin, ya, ha itu tajali atau hidup, itu adalah zat, bertajali batin Allah kepada zatnya sendiri. Ya, itulah yang dikatakan Al-Fatihah, ya. Jadi maka kita bisa memanggil kodratnya daripada marifat itu, ya. Bagaimana caranya? Nah, kita harus tahu bahwasanya batin bagi Allah bertajali batin dalam suatu kejadian, baik dalam kodrat sifat, baik dalam kodrat alam. Ya, apabila batin itu bergerak, maka batin yang bergerak ini adalah nama daripada salah satu sifat. Kodratnya adalah nama daripada salah satu sifat Allah, yaitu kodratnya marifat itu, sumber batin tadi, ya. Yaitu dinamakan dengan kabir, ya. Makanya surat Al-An'am itu hakikatnya surat batinnya Allah, ya. Kodrat dari Al-Fatihah itu dinamakan kabir, ya. Kabir ini adalah nama salah satu sifat bagi Allah, tapi bukan sebuah alam, tapi dia sebuah kodrat marifat, ya. Itu bernama kabir. Dan kodrat menjalankan, yang berhak menjalankan nama batin Allah yang bertajali ini, yaitu kabir, itu adalah Jabar, ya. Sifat Jabar itu sifat memperjalankan, itu adalah nama dari sifatnya Allah. Jadi sudah paham kita kabir itu yang mana, ya. Yaitu kabir itu adalah Jabar, ya. Sudah paham kita mungkin Umi Kasanova, ya. Kabir ini adalah nama, ya. Kabir ini adalah nama salah satu sifat bagi Allah, tapi bukan alam semesta, ya, tapi dia sebuah kodrat. Jadi kodrat marifat ini, artinya terima kasih, sudah rinci banget Bang Hamba menjelaskan. Iya, jadi kodrat marifat itu yang bernama kabir, ya. Kodratnya marifat itu bernama kabir. Dan kodrat yang menjalankan, ya, artinya yang menjalankan ini namanya dinamakan batin Allah atau yang bertajali. Itu yang dikatakan kabir, ya. Kabir. Itu adalah kabir itu yang sudah dikatakan Jabar, ya, Jabar. Ini lebih gamblang lagi, ya, lebih gamblang lagi saya kasih pahamkan biar kita tidak kelur dengan pemahaman yang umum, ya. Contoh, ya. Ini kita lagi tutup mata, ya. Kita tutup mata, ya. Kita merasakan ke dalam, ya. Merasakan ke dalam itu seakan-akan kita memanggilnya, ya. Bagaimana hati kecil kita ini sudah tidak merasa memiliki. Kita hadirkan dia, dan hati kecil kita ini sudah tidak merasa memiliki zohir ini. Putus. Ya? Bagaimana Bang Alan? Suaranya putus, hilang. Enggak, suaranya ada. Aman. Sini enggak. Enggak, kamu aja yang Iya. Kita tutup mata, ya. Kita panggil, ya, kita rasakan rasa ini, ya. Dalam rasa kita ini kita rasakan naik turun dia, sampai hati kecil kita ini tidak mengaku lagi merasa memiliki zohir ini. Itu kita hadirkan dia. Artinya kita menurunkan dia, ya, menurunkan dia sampai dia mampu menyelimuti diri kita ini, dan hati kecil kita ini sudah benar-benar tidak merasa ada, ya. Bukan berarti tidak ada di situ, ya, ada tapi tidak merasa memiliki, ya. Bukan berarti kita gaib. Jadi kita sudah mantap, sahabat beriman, ya. Baru kita mengatakan ya an, ya. Ya an, ya, itu kita panggil dengan Al-Fatihah tuh, ya.
Ya an itu artinya posisinya tertinggi ya. Posisinya tertinggi. Ya. An itu sesuatu tempat yang di atas dari segala yang di atas. Al-Fatihah ya an. Ya. Siapa yang memanggil? Itulah keakuan diri, artinya kita mengakui diri kita ini adalah jabarnya ya. Jabarnya atau dirinya sendiri, jabarnya Allah. Sifat yang menjalankan tadi ya. Jangan kita merasa kita, artinya kita merasa jabar, tapi dia ya kita panggil ya. Allah memanggil kabirnya ya. Ya'an, setelah kita ucapkan Al-Fatihah, telah terjadi perjalanan besar batin Allah di situ ya. Ya'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ini hati kecil kita udah nggak merasa ya. Ya'an bismillah, arahkan ke dalam mata batinmu ya. Arahkan, sahabat beriman ya, kamu arahkan tuh ya. An ini atau nafas ini ya, atau nyawa kita ini yang tertinggi ya. Ini yang menguasai manusia, sahabat beriman ya. Kalau dia makanya kalau di atas alif itu ada an atau garis ya. Makanya dia di atas alif ya. Ya'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arham, sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali. Baca 7 kali. Ya, ini kita lagi menutup mata ya dengan Ainul Basiro ya. Dengan Ainul Basiro nih. Ya, tutup mata, kita rasakan ke dalam ya. Baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali. Ya. Di sini prosesnya ini sudah saling berhadapan, jabar dengan kabir tadi. Ya. Ini sudah berhadapan nih. Ya, kalau memang sudah hati kecil kita ini udah nggak mengakui, ya. Ini udah berhadapan jabar dengan kabir, ya. Jabar adalah kodrat alam yang menjalankannya akan menerima mata batin kita melihat dan mengatakan iya karena butuh. Ya, kita tujukan kepada kabir, kodrat batinnya Allah. Ini tempatkan oleh Allah di alam yang tertinggi, ya. Iya karena butuh wa iya karena stain, iya karena butuh wa iya karena, kita tenggelamkan dalam batin kita, sahabat beriman, dalam rasa tadi, dalam nyawa kita ya. Iya karena butuh wa iya sampai 7 kali kita tenggelamkan. Ya, sambil hati kita ini mempertahankan keakuan Allah ya. Ya. Hati kita ini mempertahankan keakuan Allah. Jangan ada keakuan di situ merasa memiliki. Ya. Setelah 7 kali kita baca iya karena butuh, kita ucapkan 3 kali permintaan. 3 kali keinginan. Apa yang kita mau minta nih? Ada masalah kah? Ada masalah kah? Ada problema kah? Ada apa-apakah? Kita minta. Mungkin kalau kita mau ingin beribadah, mau mencari keridhaan Allah, saya mau kaji apa nih, ya Allah? Mau kaji yang mana nih? Mau kaji sirka? Mau kaji apa ya? Ya. Habis itu sudah minta 3 kali, sahabat berimannya, sudah kita munajatkan ya, kita munajat ini ya, munajat. Sudah 3 kali, barulah kita menarik nafas. Menarik nafas pelan-pelan, baru kita mengeluarkan nafas pelan-pelan ya. Jangan kita atur ya nafasnya ya. Sudah habis nafas dikeluarkan, barulah kita menurunkan lagi nafas kita ya. Tarik nafas lagi pelan-pelan dengan hidung ya. Tarik nafas. Itu berarti kita menarik kabir tadi ya. Menarik kabir tadi. Setelah nafas ini sudah sampai ke dalam, sahabat beriman ya, barulah kita mengeluarkan, barulah kita menghembuskan nafas, artinya mengeluarkan dia ya, dengan kita memandang di situ ya, sambil kita menghembuskan nafas, memandang, kita sudah melihat di situ, sambil kita
membayangkan fokus apa yang kita inginkan tadi, apa yang kita minta tadi, ya. Sudah fokus di situ, ya, apa yang kita inginkan tadi, barulah kita teruskan. Kita artinya ihdinas siratal mustaqim. Menyatulah di situ, artinya menyatulah kita di situ dengan artinya dengan kita, ya. Ya, ini kalau kita sahabat berimannya kita amalkan ini, ya, luar biasa. Ya. Luar biasa sahabat beriman. Kalau kita nggak mampu 1 hari bersemalam, ya. Kenapa? Kalau kita sudah mampu, ya, masya Allah, luar biasa. Seakan-akan kamu itu, oh begini ya. Berarti benar ya dikatakan Al-Quran. Allah itu tidak pernah artinya mengingkari janjinya. Baru kita paham di situ bahwa Al-Quran itu memang benar. Ya. Allah itu tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Ya. Apalagi kita mau ingin bertemu dengan Dia, tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan artinya bagaimana apa yang kita mau minta itu Dia langsung memberikan, ya. Ini luar biasa sekali kalau kita memang mendawamkan, ya, kita mau mengamalkan, ya. Jadi intinya itu hati kecil kita, ya, jangan kita merasa ada. Ini jangan kita kalamkan, ya. Jangan kita membaca, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, ya, tapi kita dahulukan ya Oh iya, masya Disirkan Allah. ya Bang Yoda, disirkan. Iya, disirkan. Oh, Sirkan, ya. saya ada pertanyaan sedikit saja. Iya, silakan. Itu ngomong kok di mute. Lagi itu sama Bunda bentar. Apa ini sama kah makomnya? Kan contoh nih kalau saya tidak bisa bernapas lewat hidung nih, sumbat kayak demam apa. Tapi kan bisa napasku dari mulut, itu makomnya sama ya di situ. Mulut sama yang di hidung. Nggak boleh, ya, harus di hidung, ya. Dia jalurnya memang di hidung, ya. Kalau di mulut itu bukan nafas, ya. Harus lewat hidung, ya, harus lewat hidung. Bang Alam lagi demam, ya. Jadi perjalanan batin itu di hidung lah, bukan di mulut ya. Dua-duanya. Iya, masa lewat hidung. Sebenarnya itu artinya begini, ya. Ini kan makomnya satu, ya, kodatnya satu. Ya, sebenarnya mau di mulut, mau di hidung, ya, itu semua perjalanan nafas, ya. Tapi bagaimana kalau kita mengamalkan, mendawamkan, dia memiliki satu kodat saja. Berarti di hidung, tidak bisa di mulut. Kenapa? Memang kodatnya nafas ini di hidung, bukan di mulut, ya. Gitu. Iya. Terima kasih. Iya. Tentunya kalau manusia itu kan kalau berbicara pasti bernafas, ya, pasti bernafas. Tapi kodatnya dia khusus hidung. Mulut ini kodatnya dia kalam, ya, kalam kodatnya. Dia memiliki semua, ya, basar di mana, di penglihatan, ya, kodat, iradat, samar, semua itu sudah ada bagian-bagiannya, ya. Jadi tidak bisa kita mengganti-gantikannya kodat nafas di mulut, ya, tidak bisa kita ganti-ganti, ya, sudah ada semua. Ya, kodat, iradat, samar, basar, kalam, hayat, itu semua sudah ada, dia punya kodat-kodat, ya. Tidak bisa kita mengganti-gantikan, ya. Saya mau yang pertama, hamba Allah sehat selalu dan banyak rezekinya. Ya, sama-sama Bang Tama. Sama-sama Bang Tama. Ya. Kalau kita sudah paham, kalau kita tidak, artinya kalau kita mau ingin amalan yang lain, ya terserah, ya. Seperti bagaimana kita berdoa untuk keperluan atau artinya tentang materi, ya. Cuma tadi saja kuncinya sahabat beriman, ya. Ini yang dikatakan mempositifkan energi.
Ya, kalau dalam bahasa energi, bagaimana hati kecil kita ini sudah tidak merasa memiliki. Ya, mampu nggak kita di sini? Ya, macam kita lagi mungkin ada kesulitan, ada mungkin bukan pada alam semesta, artinya dia alam semesta ini dengar dia mendengar doa apa yang dihajatkan oleh Tuhan ini. Ya, Allah yang mendoakan, Tuhan yang mengaminkan. Kalau kita memang belum mampu, ya kita biasakan, ya kita harus, ya makanya intinya tadi kabla mutu anta mutu. Ya. Makanya Allah sudah katakan tidak ada yang paling baik, ya tobat yang paling baik di sisi Robmu. Ya. Cuma bagaimana kamu membunuh dirimu? Karena apa? Itu sudah kuncinya, ya kunci daripada inti, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, dilatih Bang siapa ini? Bang Nawar dilatih, ya dilatih. Sebenarnya saya yakin sebenarnya kita semua di sini bisa, saya yakin. Amin. Kalau apa Alan? Kalau saya ngamalin yang itu diseganin di sini sekarang, nggak tahu kenapa. Yang mana? Kan banyak yang mana? Itu yang la ilaha, tarik nafas Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya yang penting kita tidak merasa mengaku lagi Bang Alan, ya. Ya. Nah, itu orang lihat kita kayak gimana, ya. Ya. Bukan cuma segan, ya, tapi suka, senang lihat kita. Kok tiba-tiba aku kalau ngelihat dia, kok tiba-tiba aku tenang, adem, nah gitu, ya. Nah, makanya kalau seorang mursyid atau seorang guru, ya, itu dia ada tanda-tanda. Kalau kita memandang dia seakan-akan kita memandang artinya yang itu, yang artinya yang Tuhan itu. Makanya kita merasa adem kalau kita memandang dia manusia, ya biasa aja, namanya juga manusia. Makanya kenapa sehingga ada keterikatan, rasa tenang, ya rasa nyaman. Karena apa? Hanya Allah yang memiliki rasa begitu. Ya, hanya Allah yang memiliki. Bagaimana kita sampai merasakan begitu? Hanya Allah. Ya, makanya kalau kita memasukkan dalam diri kita ini, kadang-kadang dengar lafaznya, dengar asmanya, kadang-kadang merasa tenang. Itulah dia. Ya. Begitulah bagaimana kita nampak seseorang, kok bisa nyaman ya sama dia, bisa adem sama dia. Itulah sifatnya Allah tuh. Ya, tidak ada yang dimiliki. Ya. Tapi tiba-tiba kita lihat seseorang kayak gini, itu sama-sama berarti artinya ya manusia yang kita pandang biasa gitu. Tapi kalau sudah ada sifat kok bisa nyaman, bisa adem lihatnya gitu. Sesungguhnya itulah yang kita pandang, itu artinya bagaimana batin ini, hati kita ini tidak berbohong. Yang dia pandang itu bukan lagi kodat manusia, ya. Tapi sudah diliputi oleh Tuhan, sehingga muncul maha rahimnya, ya, maha rohimnya, maha apanya lagi, rahman dan rahimnya, ya. Muncul dalam hati kita itu hati yang tidak berbohong tuh. Kenapa aku tiba-tiba suka, sayang sama dia, adem sama dia, lembut sama dia, pokoknya nyaman deh. Ya, jadi harus kita kayak gitu sahabat beriman, ya. Harus kita mampu, ya mampu, ya, karena itu bekal, ya bekal sembari kita, ya artinya bagaimana bahagia dunia akhirat, ya. Dunia dibahagiakan, akhirat juga dibahagiakan. Karena kita sudah diperjalankan oleh Allah di situ. Bisa sahabat beriman, kita pasti mampu, ya. Artinya kita pelan-pelan saja berjalannya, ya. Pasti bisa, saya yakin bisa. Amin.
Terima kasih Guru. Kalau di sini cakap boleh. Iya Bang Nawar. Iya sama-sama Bang Penatua. Ya. Saya itu kalau sudah selesai muzakaro di sini sahabat beriman ya, Masya Allah, saya itu bukan saya macam membanggakan diri saya ya. Saya itu juga menghadiri apa yang saudara-saudara artinya sahabat beriman amalkan. Saya hadir di situ tuh. Masya Allah. Ya, saya hadir di situ. Ya. Saya hadir di situ artinya saya itu seakan-akan mendorong kalian dari belakang. Betul Guru, betul sekali itu. Masya Allah. Betul Guru. Saya mendorong kalian sahabat. Serasakan sekali itu Guru. Masya Allah. Ya. Terima kasih. Bagusnya itu kalau Bang Hamba bakal lihat mukanya kayak Alan, nah dia hafal tuh bisa Alan Makanya saya katakan kemarin malam. munajatnya langsung. Iya Umi. Makanya saya katakan kemarin malam. Kalau ada guru yang tidak bisa ketemu dengan muridnya, ya, atau gurunya ini dengan istilah nanti saya tunggu kalian di akhirat. Ya tidak ada istilah begitu sebenarnya. Ya bagaimana guru ini harus berhadapan berbicara langsung dengan muridnya biar muridnya ini terbimbing gitu. Ya. Makanya kadang-kadang saya heran ini aturan apa lagi aturan apa lagi ini yang dikatakan mursyid tunggu di akhirat ini. Itu Bambar ya Guru selalu senyum-senyum. Pak Guru. Makanya saya, Masya Allah, saya selalu senantiasa bagaimana saya itu di belakang, pokoknya ya, membantu dari belakang ya, dengan doa, beriman dengan zikir, ya, dengan batin. Biar sama-sama kita ya, sama-sama kita postingannya Bang Hamba saya udah tangisin 1 hari gara-gara itu, padahal cuma al-ikhlas. Habis sholat lohor saya lihat ih. Masya Allah Umi. Iya, makanya saya bikin lagi, saya dampingkan dengan video saya. Ya, kersep itu. Alan ngambil apa tuh? Ambil kresek. Ya kita belajar dulu untuk tidak merasa memiliki ya. Nah, kalau sudah tidak merasa memiliki, muncullah apa yang dibukakan oleh Allah ya. Sudah mulai ada tanda-tanda tuh ya. Karena apa? Ya. Zohir kita ini udah mulai dicuci ya. Kalau kata dalam cerita Nabi Muhammad ya, dada beliau ini dibelah ya. Dibelah oleh malaikat, 2 malaikat lalu dicuci ya. Kenapa? Beliau dari awal sahabat beriman ya, memang bukan dari awal, artinya saat dilahirkan beliau ini sudah dididik oleh Allah bagaimana mencari hikmah-hikmah ilmu ketuhanan. Ya, makanya ada dikatakan berhijrah ya. Ilmu-ilmu tentang nabi-nabi kita juga terdahulu dan dilengkapi dengan ilmu-ilmu Allah. Ya. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Nabi Isa alaihissalam ya. Dan dia sambil dibimbing oleh Allah tuh ya. Sehingga keakuan beliau ini sudah tidak ada ya, sudah tidak memiliki ya. Kalau dia memiliki tentunya kalau dilempar, diludahi beliau pasti dia membalas ya. Tapi karena dia sudah diliputi, sudah tidak ada keakuan manusianya atau keakuan manusia itu apa? Rasa dendam ya, rasa membalas ya. Itu keakuan manusia tuh ya. Itu udah nggak ada keakuan. Makanya kalau kita lihat ya memang luar biasa sifatnya, akhlaknya beliau ya. Artinya melebihi daripada manusia biasa. Karena itu apa? Karena dia sudah membawa keakuan Allah ya. Dia sudah membawa keakuan Allah tadi sampai dia tidak melihat dirinya lagi. Makanya saat sholat beliau ya, dia sholat ini ya. Saat beliau selesai sholat dipanggil oleh istrinya Khadijah, ya Muhammad. Dia balik beliau ya. Siapa Muhammad?
Nah, beliau masih dalam kekusuhannya. Ya. Dia melihat dirinya ada di situ tapi tidak mengakui. Nah, makanya dia siapa Muhammad? Nah, ya, gitu. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Alan. Lagi di luar udah tadi kan sekali. Ini, wih, masya apa itu Bang Alan? Itu ringgit ya. Ya mungkin nanti kita ini sudah jam 11 di bagian timur ya. Nanti kita lanjut lagi insya Allah. Terima kasih. Malam ini Ya, sama-sama Bang Penatua sama istri sama berkah banget malam ini.